Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pergerakan, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas. Di sini saya sebagai host pada podcast kali ini yang mana saya tidak sendirian. Ya, saya didampingi oleh narasumber kami yang sangat hebat, yaitu Mas Effendi. Halo Mas Effendi. Halo sahabat, Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat kalau gitu. Baik, Mas Effendi ini adalah koordinator Biro 3 yang ada di Rayon Khalid Mawardi, Komisariat Gj Abdul Halim. Baik, kita akan berbincang-bincang sedikit Mas ya, mengenai dengan apa sih Biro 3 Ya, dan dalamnya itu apa aja gitu Mas ya. ya sahabat. Baik, Biro 3 itu apa sih Mas? Kalau boleh tahu Pak. Jadi perkenankan ya saya menjelaskan. Jadi Biro 3 adalah termasuk struktural pengurusan di Rayon Khalid Mawardi. Jadi ada Biro 1 yaitu di bidang kaderisasi, kemudian ada Biro 2 yaitu di bidang media dan gerakan advokasi. Kemudian di Biro 3 sendiri itu di bidang kajian dan dakwah. Kajian dan dakwah Mas. Ya, Berarti Biro 3 ini melingkupi dengan kajian dan dakwah Mas ya. ya sahabat. Baik. Mungkin kajian itu sendiri yang seperti apa Mas? Kajiannya itu. Jadi terkhususnya di Biro 3 Rayon Khalid Mawardi ini ada salah satu setiap kajian itu ada buku, yaitu buku analisis sosial. Itu menjadi salah satu referensi ketika di Rayon itu mengadakan kajian. Di buku analisis sosial itu sudah lengkap mengenai sesuai kajian-kajian yang akan dibawakan di setiap bulan. Oke. Apakah cuma kita mengkaji ataupun membedah buku pada buku analisis sosial tersebut, apa cuma itu doang Mas? Jadi di setiap kajian itu kan makanya ada buku analisis sosial itu dibuat maksudnya kami dari Biro 3 itu membuat sebagai kurikulum buat kajian yang akan datang. Jadi ketika minggu ini misalnya ada kajian mengenai analisis sosial, terus minggu kedua ada kajian mengenai perubahan sosial, kemudian dan seterusnya, itu sesuai mengenai bab-bab yang ada di buku analisis sosial. Oh gitu Mas ya. Jadi itu sebagai referensi kita lah. Referensi. Itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Rayon Khalid Mawardi ya. Maksudnya sesuai dengan tipikal Rayon Khalid Mawardi yang kemarin melakukan ada sekolah non formal, itu sekolah gerakan advokasi. Nah itu sebagai penunjang buku-buku dan kajian-kajian yang diadakan oleh Biro 3 seperti itu. Dengar-dengar nih dalam Biro 3 Khalid Mawardi ini tidak hanya membahas tentang buku analisis sosial itu, tapi membahas tentang ini kitab kuning, kemudian membahas tentang apa lagi Mas? Jadi di Biro 3 itu kan ada kajian dan dakwah, dan dakwah ini orientasinya adalah keagamaan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Biro 3 di setiap 1 bulan sekali itu ada rebuan. Nah, rebuan itu di hari Selasa malam Rabu itu kami dari pengurus mengadakan tahlilan bersama pengurus dan juga anggota rayon. Setelah tahlilan kita kirim doa kepada muassis PMII, kepada keluarga, kepada istilahnya pendiri-pendiri PMII lah.
kemudian kepada ahli kubur kita juga, yang mana itu adalah menjadi implementasi nilai-nilai aswaja. Kemudian setelah tahlilan itu kita ada ngaji bersama. Ngaji bersama. Ya, sahabat. Berarti kita gak mengenai tentang akademik doang, berarti kita meliputi dengan apa ya, spiritual kita juga ya, dilatih di situ juga kita melatih akademik, juga kita melatih dengan spiritual kita, Ya. yang mana kita backgroundnya dengan NU gitu mas ya. Ya, seperti itu, sesuai dengan kultur NU lah. Kami mengadakan setiap bulannya, 1 bulan sekali itu mengadakan tahlilan. Kemudian ada ngaji. Di pengajiannya itu dari pengurus-pengurus rakyat itu mengambil kitab Risalah Aswaja. Risalah Aswaja itu Apa itu, karangannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi di dalam kitab itu ada bab-bab mengenai fikih, kemudian sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama. Jadi anggota-anggota Ryan itu bisa belajar dari kitab tersebut. Yang isi juga dari pengurus-pengurus Ryan sendiri, khusus Ryan Khalid Mawardi. Itu sahabat. Seperti itu. Untuk pemantik sendiri ataupun yang membimbing, yang memantik ataupun pemateri itu apakah cuma dari anggota pengurus rayon, apakah juga ambil dari komisariat, Pak? Untuk kajian itu biasanya pemantik kita dari pengurus rayon ya. Jadi di sesi keduanya itu ada nanti dari pengurus komisariat yang ngisi, sahabat. Seperti itu. Jadi gantian lah. Ya apa, ketika kajian tuh yang ngisi. Berarti di sela-sela. Iya. Berarti antara misal dalam 1 bulan itu dari pengurus rayon, kemudian bulan depannya pengurus komisariat, seperti itu Pak ya? Ya, dan seperti itu. Terus menerus. Pat, kita di sini berbincang dengan santai kan, bisa diminum dulu kopi-kopinya yang sudah disediakan. Monggo Pat. Ya, saya minum sahabat. Monggo, nggih. Enak Pat ya? Enak, memang rasa tak pernah beda. Oke, siap Pat. Baik Pak, mungkin itu tadi kan ya terkait dengan sudah dijelasin sama sahabat terkait kajian, kemudian dakwah. Mungkin ada kendala-kendala nggak terkait dengan pelaksanaan, kemudian caranya, kemudian ataupun dalam pengurusnya itu ada nggak kendala Pak dalam Biro 3 itu sendiri? Saya izin merokok nggak apa-apa? Monggo Pak, silakan, kita biar rileks juga kan ya, kita nyantai gitu. Monggo. Kopi juga gak apa-apa diminum lagi Pak ya. Minum Pak. Siap. Monggo Pak. Bisa kali. Memang itu buat ngeprank Pak kok, aman. Memang kehidupan seperti itu ya. Untuk kendala ya, sama ini untuk kendala di Ryan tuh sama sekali ya adalah kendala mungkin di ketika ada kegiatan, mau ada kajian atau apa, tertabrak dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi mungkin ketika itulah kajian mungkin diundur, dia dapat ya, itu pasti ada. Kemudian ya itulah problemnya biasa. Seperti itu ya, biasanya kayak gitu kalau di Ryan. Di sini saya banyak menemui Pak ya, kayak entah itu organisasi lain selain PMI itu, kalau kita mengadakan kajian ataupun dakwah itu peminatnya itu sedikit Pak, atau yang datang itu sedikit Pak. Itu gimana pendapat sampean? Jadi untuk biasanya ya kalau ya umum lah itu problem umum. Biasanya ketika ada pengurus Ryan mengadakan kajian ataupun apa yang bersifat keilmuan, biasanya
peminatnya memang sedikit, terlebih ya teman-teman mahasiswa sendiri juga biasanya kalau ada kajian juga jarang datang. Mungkin ya ada terkendala dengan kesibukannya mereka, dunia mereka, kemudian ada juga yang sudah nyaman di zona nyaman, mungkin seperti itu biasa. Jadi kalau dari pengurus-pengurus Ryan sendiri itu biasanya melalui pendekatan secara emosional, sahabat. Biasanya mengajaknya kita masuk ke dunia mereka sedikit-sedikit, nanti kami mengajak lah istilahnya. Ya ngobrol-ngobrol biasanya kan itu biar teman-teman itu ada kedekatan emosional dengan pengurus, jadi ada sekat. Kemudian itulah strateginya dari pengurus untuk mengajak sahabat-sahabat anggota Ryan Khalid Mawardi untuk kegiatan-kegiatan dan aktif di kegiatan yang diadakan oleh Ryan Khalid Mawardi, seperti itu. Oh, seperti itu. Kan tadi katanya itu yang dibahas dalam kajian itu mengambil dari energi sosial yang dikarang oleh Buku Stefa, bener Mas ya. Dan juga kitab apa Risalah Aswaja. Risalah Aswaja. Kemudian semisal gini Mas, dari entah itu pengurus lain ataupun anggota yang ingin mengusulkan, semisal dalam kajian ini kita membahas terkait dengan entah itu apa ya, yang booming kali ini, entah itu politik, masuk ke politik itu gimana? Gak apa-apa atau ditolak dulu ataupun dirembukan dulu oleh Ryan itu? Untuk itu selama kepengurusan Ryan ini ya, untuk kajian itu kita fokuskan, kita tuntaskan di buku analisis sosial, sahabat. Karena yaitu akan kajian-kajian itu dan referensi-referensi yang ada di buku analisis sosial itu sudah menjadi bahan referensi kita. Jadi untuk bahan asupan ketika nanti teman-teman pengurus mengadakan sekolah gerakan advokasi, seperti itu. Oh, jadi ya sedikit banyak itu teman-teman itu udah ada gambaran lah. Jadi untuk sekolah non formal gerakan advokasi sebelumnya udah ada kajian-kajian di buku-buku. Berarti nggak apa ya, nggak selalu mengacu pada buku tersebut berarti ya? Iya, ya sebenarnya bisa, cuma kan kita membekali teman-teman itu ya fokusnya ke itu dulu gitu. Oh, sesuai dengan background Ryan tadi kan ya? Iya, ya seperti itu. Apa namanya, pembekalannya nanti ketika sebelum teman-teman ikut sekolah gerakan advokasi ya kita bekali dengan kajian-kajian seperti buku tersebut, isi-isi dari buku tersebut. Oh, seperti itu. Baik. Oh ya, gerakan advokasi. Oh, mungkin sudah terlaksana Mas ya? Alhamdulillah untuk sekolah gerakan advokasi ini kemarin sudah terlaksana, alhamdulillah. Ya, ini sedikit promo sedikit nggak apa-apa buat ya. Ya, alhamdulillah kita sudah mengadakan sekolah gerakan advokasi yang dilakukan 3 hari. Oke. Mungkin sahabat-sahabat bisa kepoin, monggo nanti kan ya. Ya nanti dari sahabat-sahabat bisa lihat lah, bisa kepoin di Instagram Ryan, ada di Ryan Khalid Mawardi Instagramnya, terus di TikTok itu ada Kader Satir, kemudian ada di YouTube ya, di YouTube itu ada Ryan Khalid Mawardi, nanti bisa dicek di situ. Siap. Baik, seperti itu Pak ya, terkait dengan Biro 3 yang ada di Ryan Khalid Mawardi, yang di dalamnya itu melingkupi dengan kajian dan dakwah. Karena kita sudah di penghujung podcast sih Mas ya. Ya Pak ya. Mungkin ada closing statement buat sahabat-sahabat yang ada di rumah gitu. Monggo. Jadi closing statement dari saya yaitu jangan mudah puas dengan ilmu yang sudah kita dapat dalam berproses di PNII. Jadi melainkan harus tetap belajar dan semangat belajar. Siap.
Baik, itu Pat ya. Saya sebagai host pada podcast kali ini meminta maaf apabila ada tutur kata dan kesalahan yang kami buat, dan saya juga mewakili dari narasumber kami yang sangat hebat untuk meminta maaf juga kan ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Ryan Khalid Mawardi biar kalian gak ketinggalan info-info menarik ataupun video-video kami yang lain terkait dengan Ryan Khalid Mawardi. Baik, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.